Masya Allah. Ya, Mama. Mr. Kuno bikin kertas papirus. Dulu sebelum kasih info tentang kerajaan nama papirus, saya dulu mau kasih info tentang bagaimana orang Mesir kuno bikin kertas papirus. Dulu pada zaman orang Mesir kuno adalah percaya mereka akan kehidupan lagi. Setelah mati akan kehidupan lagi. Untuk dia kehidupan lagi dia adalah raja. Harus badan dia masih ada. Uang, makanan, minuman, baju, harta, info. Karena dia raja sebelum meninggal dunia, raja dan ratu akan percaya mereka akan kehidupan lagi. Orang biasa dikuburkan dan hilang, tidak ada masalah. Tapi raja dan ratu akan kehidupan lagi. Untuk kuasai Mesir lagi. Untuk itu ketika raja dan ratu meninggal dunia, harus taruh badan dia di atas meja, namanya meja operasi. Meja operasi masih ada sampai sekarang di museum Mesir yang kuno. Meja operasi ukuran dia seperti ukuran ini, terbuat dari batu granit merah. Kenapa batu granit merah? Karena batu granit merah seperti kulkas, seperti freezer dingin sekali. Kalau taruh badan orang mati di atas granit merah atau batu merah, tidak rusak. Setelah itu buka perutnya, buka perut orang mati. Semua isi yang ditinggal di dalam perutnya diambil. Juga buka kepalanya. Semua isi yang ditinggal di dalam kepala diambil. Juga dari hidung, ambil hidung semua. Dua-duanya taruh di keranjang kecil, keranjang taruh di dalam kuburan. Di bawah meja operasi di bawah kepala dia ada lubang kecil untuk darah keluar dari badan dia. Setelah darah turunkan di keranjang kecil, cuci badan orang mati dari darah dia untuk kirim. Karena darah kalau taruh sedikit aja terjadi kirim cepat. Setelah itu taruh di badan orang mati garam, lain, karbon. Setelah itu taruh di bawah matahari 1 minggu. Setelah 1 minggu taruh di atas meja operasi lagi untuk dirapi. Pembalseman seperti yang tadi lihat kemarin di museum. Kenapa pembalseman jasad raja dan ratu? Karena ketika dia kehidupan lagi, ketika semangat pulang ke kuburan dia, kalau tidak diketemukan badan dia, gak bisa kehidupan lagi, gak bisa kuasai Mesir lagi. Karena badan dia sudah hilang. Untuk itu harus pembalseman badan dia, karena ketika semangat pulang, langsung masuk di dalam badan dia, dia akan kehidupan lagi. Ketika dikuburkan orang mati, setelah pembalseman taruh di keranjang, seperti yang tadi lihat juga kemarin di museum. Keranjang taruh di dalam kuburan. Taruh di dalam kuburan dia uang, makanan, baju, harta, emas. Kenapa? Karena ketika dia kehidupan lagi, dia raja. Dia harus pakai baju bagus, harus ada uang, harus pakai emas, harus ada harta. Tapi dia lapar, mau makan, mau minum. Untuk makanan dan minuman yang sudah ditaruh di dalam kuburan berlalu beberapa tahun akan hilang. Untuk itu orang Mesir kuno adalah percaya kalau taruh gambar makanan dan minuman di dinding kuburan seperti ayam, daging, ikan, roti, buah, sayur. Kalau dia lapar bisa diambil roti makan, ikan makan, air minum. Dia sudah kenyang, sudah pakai baju bagus, sudah ada uang dan harta, sudah pakai emas, tapi dia lupa semua informasi tentang kerajaan dia. Dia siapa? Tidak tahu. Untuk itu orang Mesir kuno ketika raja atau ratu baru melahirkan, harus semua informasi disebutkan di atas kertas pada zaman lahir sampai meninggal dunia. Kenapa? Ketika kehidupan lagi, dia buka kertas mulai baca info tentang kerajaan dia. Tapi dulu orang Mesir kuno bikin kertas biasa. Tapi berlalu beberapa tahun kertas yang biasa seperti itu rusak. Atau kalau ini ada sedikit air, info akan hilang seperti itu. Kalau nyamuk lalat makan,
rusak, hilang. Ketika buka kertas untuk baca info tentang kerajaannya, gak ada info karena warna industri, bukan asli, bukan alami, akan hilang juga. Untuk itu orang Mesir kuno bikin kertas namanya papyrus dari tanaman papyrus. Kenapa kertas papyrus? Karena kertas papyrus kuat. Warna yang disebutkan di kertas papyrus harus warna alami, tidak hilang, tidak rusak. Ketika dia buka kertas papyrus, dia mulai baca info tentang kerajaan dia pada zaman lahir sampai meninggal dunia, seperti nama dia, kapan lahir, kapan meninggal, berapa anak, berapa istri, berapa provinsi, seperti itu. Setelah dia baca info tentang kerajaannya, dia buka kuburan dari kunci namanya, kunci kehidupan, seperti yang tadi lihat juga kemarin di Museum Bumi, yang mirip salib, tapi bukan salib, seperti itu. Ini bukan salib. Ini namanya kunci kehidupan. Seperti kunci rumah sekarang. Setiap kuburan di Mesir kuncinya beda. Ada alamat di kuburan, kalau taruh kunci di alamat, bentuk kuburan buka otomatis, dia sudah keluar, dia akan menguasai Mesir lagi. Dan bagaimana orang Mesir kuno bikin kertas papyrus? Dari tanaman ini. Ini adalah tanaman papyrus. Tanaman papyrus tumbuh di pantai Sungai Nil. Kenapa di pantai Sungai Nil? Karena harus tempat yang memiliki air dan cuaca panas, seperti pantai Sungai Nil. Tinggi tanaman papyrus mulai dari 1 meter sampai 5 meter. Tanaman ini adalah tanaman suci pada zaman orang Mesir kuno untuk beberapa alasan. Alasan yang pertama dari atas mirip sinar matahari. Bisa lihat? Melambangkan Dewa Amun-Ra, Dewa Matahari. Alasan yang kedua, segitiga mirip piramid. Artinya mereka akan kehidupan lagi. Artinya kuburan. Alasan yang ketiga, ini adalah alasan yang paling terkenal pada zaman orang Mesir kuno. Kalau suami taruh di atas kepala istrinya beberapa kali, ini artinya suami minta dari Dewa Matahari, Dewa Amun-Ra, untuk istrinya masuk surga. Mana suami dan istri? Mana? Silakan Bapak coba di atas kepala istri beberapa kali. Sekarang suami minta dari Dewa Amun-Ra, Dewa Matahari, untuk istrinya masuk surga. Amin. Coba Pak. Dia tidak mau? Coba. Ya, akan masuk surga. Ya, semua amin. Tapi kalau istri coba di atas kepala suami beberapa kali, silakan coba. Istri mental ya, coba. Kenapa dua-duanya tidak mau masuk surga? Ya. Kalau istri coba di atas kepala suami beberapa kali, istri minta dari Dewa Amun-Ra, Dewa Matahari, untuk suaminya nikah lagi. Coba. Sekarang bisa lihat air dan gula sudah keluar. Dulu sebelum keluarkan air dan gula langsung rusak. Tapi sekarang fleksibel dan lebih kuat. Bisa lihat? Tapi dulu lurus-lurus. Setelah itu taruh di dalam air biasa. Seperti itu air biasa tanpa semua. Sekitar 1 minggu. Kalau ada yang mau kertas papyrus yang warna putih. 2 minggu kalau mau kertas papyrus warna coklat. Ada kertas papyrus putih, ada kertas papyrus coklat seperti itu. Ini 1 minggu, ini 2 minggu. Setelah itu taruh dengan 2 karton yang besar seperti itu. 1 horizontal, 1 vertikal. Ibu sekarang bikin 1 horizontal, 1 lain vertikal sampai terakhir, sampai sudah selesai. Ini semua ukuran ada kecil, ada besar, ada medium. Tapi kita sekarang bikin 1 kertas ukuran dia yang kecil. Setelah dia bikin horizontal dan vertikal seperti itu, dia taruh di bawah press seperti ini sekitar 1 minggu lagi. Masih ada waktu? Halo? Masih ada waktu? Masih? Oke, silakan tidur setelah 1 minggu. Tapi dulu pada zaman orang Mesir kuno gak ada press seperti ini.
orang Mesir kuno taruh dengan 2 batu besar. Setelah 1 minggu di bawah pres, kita akan dapat kertas papirus original. Seperti itu. Tapi di Mesir ada 2 jenis dari kulit papirus atau kertas papirus. Ada kertas papirus asli, ada kertas papirus palsu. Bagaimana kita tahu kertas yang palsu atau yang asli? Kertas papirus yang asli dulu kalau taruh di bawah sinar matahari atau di bawah lampu, kita akan melihat horizontal dan vertikal. Bisa lihat ini yang asli. Kalau kertas papirus palsu, horizontal atau vertikal aja kira-kira, karena dia terbuat dari pisang banana. Tapi kertas papirus kulit papirus tanaman papirus. Kertas papirus yang asli kuat sekali. Bisa lihat, tidak rusak. Juga bisa rolling. Bisa bikin seperti baju. Ini kertas papirus yang asli. Tapi kalau palsu, langsung hilang, kering, rusak. Kertas papirus yang asli bisa cuci di air seperti baju. Kalau kertas papirus dari banana tidak keluar dari air, hilang semua. Ini kertas yang asli. Bisa lihat, dan juga kita akan melihat horizontal dan vertikal yang kita bikin dulu. Ini horizontal, ini vertikal. Bisa lihat? Juga warna slice di sini warna beda, ada sedikit hitam, sedikit coklat, sedikit putih. Ayo berapa? Buat orang muslim, Quran semua. Bagian ini ada 3 warna. Warna bas, warna hitam, warna hijau. Ada gambar cahaya aja. Ada gambar cahaya dan perubahan. Ada gambar glitter, ada gambar fosfor. Sekarang kita akan melihat ketika lampu mati, gambar yang berubah, gambar yang cahaya. Tapi maaf Bapak Ibu, no flash. Siap? Masih tidur, oke? Oke, semua bilang Itfi nur. Bisa lihat? Gambar ini sebelum lampu mati sebentar, ada 3 surah. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas. Tapi kalau lampu mati, Allah, Rasulullah, Ka'bah, seperti satu lagi ini ayat Al-Kursi. Kalau lampu mati ada apa? Allah, Kaaba, here it's designed for Kaaba, just like the one behind you here with Masjid Aqsa, which is Kaaba. Bisa lihat ini Masjid Al-Aqsa. Halo. Selamat pagi. Besar, ukuran medium dan kecil. Ada kertas papirus yang putih, ada kertas yang coklat. Di sini ada 2 nomor. Nomor warna biru, kuning dan warna merah. Warna yang kuning ini model number. Warna yang merah ini harga dolar Amerika. Tapi kalau ada yang mau bayar dolar boleh, rial, kartu Indonesia rupiah juga boleh, debit bisa semua. Tapi karena grup kita grup yang pertama hari ini, kita mau diskon. Aplikasi gratis. Bos, saya sudah aja. شوف